Indonesia yang melakukan hijrah, pindah, mencari nafkah, usaha dari negeri Indonesia ke negeri-negeri yang mayoritasnya kafir, gitu kan. Ya. Maka posisi ini nih, posisi hijrah min daril kufar ila daril Islam itu nggak berlaku lagi. Ya. Nah, kenapa dilakukan hijrah? Faman lam yakdir ala idharid din. Apabila orang tersebut tidak bisa melakukan, menunjukkan ya, amaliyah keyakinan agamanya. Ya. Jadi ketika ada orang yang tinggal di negara mayoritas kafir, dia tidak bisa melakukan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat itu ditindas, maka dia wajib hijrah. Nah, jadi faman lam yakdir ala idharidin, bagi orang yang tidak kuasa untuk menunjukkan identitas amaliyah agamanya di baladihi, di negara tersebut, bisa babil fitan, karena sebab fitnah, wajib alaihil hijrah, maka wajib baginya untuk melakukan hijrah ila baldatin, kepada sebuah negara yumkinu idharuddin, yang memungkinkan untuk mampu menunjukkan amaliyah ibadah, ya, identitas agama fiha, dalam negara tersebut. Wa in qadara ala idharihi, terus kalau misalkan dia tinggal di negara kafir dan dia bisa menunjukkan amaliyah ibadah agamanya, maka fatarkul hijrati afdolu. Hijrah dari negeri kafir itu sebetulnya lebih utama. Tapi tidak wajib. Kalau tadi karena dia tidak mampu menunjukkan amaliyah agamanya, saum dilarang, puasa sholat dilarang misalnya, maka dia wajib untuk hijrah. Tapi kalau masih dibolehkan, negara membolehkan untuk menjamin perbuatan aktivitas keagamaan seseorang, maka seseorang tersebut yang tinggal di negara kafir itu lebih afdol sebetulnya untuk hijrah. Amma idza qadara 'alal quwwah, apabila dia mampu menunjukkan kekuatan fi baladihi, di daerahnya sendiri, awil i'tizal, ya, wa kana bihaitsu law hajara lasara mawdi'uhu daru harbin, atau apabila i'tizal, kepindahannya seseorang, wa kanu bihaitsu law hajara, apabila dia hijrah, lasara mawdi'uhu daru harbin, maka tempat itu akan dijadikan atau dijajah oleh orang yang kafir. Fal iqamatu fihi wajibatun, maka berdiam di tempat tersebut adalah wajib. Ini kasusnya terjadi ketika kalau sekarang pada negeri Palestina, di mana masyarakat muslim di Palestina diusir secara kasar, dibombardir supaya pindah ke negeri mana saja, gitu kan ya, ke negeri mana saja, ya, supaya Al-Aqsa itu dikuasai oleh orang-orang Israel atau Yahudi.
Maka tinggalnya seorang muslim supaya tidak dikuasai tempat itu oleh orang Israel menjadi sesuatu kewajiban. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, udah hijrah aja, terus siapa yang menjaga Palestina? Tidak ada, kecuali mereka sendiri. Maka tinggalnya mereka untuk mempertahankan tanah air itu adalah sesuatu kewajiban. Sedangkan kaum muslimin yang lain juga bertanggung jawab untuk membantu mereka dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Jadi sekarang sedang hangat-hangatnya. Sudah lebih daripada setahun. Kalau tidak salah ya, orang-orang Israel Zionis belum sukses untuk menguasai wilayah Palestina. Bahkan mereka cenderung kalah gitu ya. Mereka kuat itu gara-gara apa? Kuat itu gara-gara dibantu oleh Amerika dengan diberikan persenjataan yang canggih. Sedangkan pasukan muslimin ya, mereka berperang dengan menggunakan senjata seadanya. Tapi itu pun mampu untuk ya membuat orang-orang Israel ini tidak berkutik gitu. Itu luar biasa ya. Pelajarannya adalah bahwa peralatan perang yang canggih tidak serta-merta itu bisa memenangkan peperangan. Ya. Tapi orang yang tidak memiliki apapun, ya, dia mampu memenangkan peperangan ketika dilandasi dengan semangat keyakinan kepada Allah. Dan ini bukti banyak ya, sudah terbukti bahwa kemenangan itu diraih dengan keyakinan ketaatan kepada Allah. Sebab bedanya apa peperangan antara muslim dengan kafir? Kalau muslim kalau perang itu dengan maut gitu kan. Ari kafir mah menyelamatkan diri mereka sendiri, mempertahankan hidup. Ari musliman neangan maut perang teh. Maka dengan neangan maut otomatis muncul keberanian. Ah, baiklah maut ge kan. Allah yang akan menjamin pada kehidupan berikutnya. Kalau sudah keyakinan seperti itu, maka kita bisa menyaksikan orang Israel yang sekarang menjajah itu berapa tahun mereka ya. Banyak yang jadi orang gila mereka itu kan. Mereka akhirnya apa? Karena putus asa, akhirnya ngirim bom dari atas. Jadi kalau jalur darat nggak bisa mereka kalah itu. Makanya mereka kerjaannya itu merusak tuh dari atas dibom. Yang dibomnya bukan tentara lagi. Yang dibomnya itu masyarakat sipil. Itulah kelakuan Israel. Nah, jadi ya, tidak hijrahnya seseorang untuk mempertahankan bangsa negara itu wajib. Kama afadahu ar-Ramli fi Umdatir Rawabih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ramli dalam kitab Umdatur Rawabih. Gitu. Qala Ibnul Imad, berkata Imam Ibnu Imad, layan bagi lil insan, tidak selayaknya bagi manusia al-julusu, untuk duduk-duduk atau bergaul gitu ya. Duduk-duduk bergaul ila fasikin, dengan orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang terang-terangan bangga melakukan maksiat. Misal ada orang yang dengan pedenya dia memesan alkohol untuk diminum. Wah, keera gitu kan. Ini namanya fasik ya. Wah, keera. Fasik.